Nama saya Muhammad Sani Fani Arnanda. Perkenalkan, nama saya Melia Anissa Putri. Saya Nesa Ananda Putri. Saya Naika Nisa. Pertama yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 menjadi ujian yang nyata bagi birokrasi Indonesia yang sebelumnya kerap dikritik lambat dan berbelit, sehingga memaksa pemerintah melakukan percepatan reformasi birokrasi secara signifikan. Dalam situasi darurat, pemerintah dituntut mengambil keputusan cepat, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, serta menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, yang kemudian mendorong perubahan menuju penyederhanaan struktur organisasi, sistem kerja yang lebih fleksibel seperti work from home, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini diperkuat melalui kebijakan seperti Permenpan RB tahun nomor 25 tahun 2021, Permenpan RB nomor 17 tahun 2021, dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 yang mengarahkan birokrasi menjadi lebih sederhana, proporsional, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus menuntut agar inovasi dan pola kerja baru tersebut dapat dipertahankan, diinternalisasikan sebagai budaya kerja berkelanjutan. Selanjutnya, reformasi birokrasi pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang sangat besar terhadap kinerja birokrasi. Dalam kondisi normal, birokrasi masih memiliki waktu untuk menjalankan prosedur secara bertahap. Namun pada masa pandemi segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintah seperti penanganan kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat, hingga penyaluran bantuan sosial. Semua kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi yang cepat antar instansi yang sebelumnya sering terhambat oleh struktur birokrasi yang panjang. Pandemi secara tidak langsung memaksa birokrasi untuk beradaptasi. Salah satu perubahan yang paling nyata itu adalah penerapan sistem kerja yang fleksibel. Banyak pegawai yang harus bekerja dari rumah, sementara pelayanan publik tetap harus berjalan. Selain itu, digitalisasi menjadi solusi utama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan. Layanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka mulai dialihkan ke sistem online. Masyarakat pun mulai terbiasa mengakses layanan pemerintah melalui platform digital. Namun, perubahan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, perbedaan kemampuan digital antar pegawai, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya siap menerima perubahan. Selanjutnya, adapun kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada penyederhanaan struktur organisasi. Melalui Permenpan RB nomor 25 tahun 2021, pemerintah berupaya menyederhanakan struktur organisasi di instansi pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan ini itu adalah untuk mengurangi jenjang birokrasi yang terlalu panjang. Struktur yang lebih sederhana ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, koordinasi antar unit kerja juga menjadi lebih mudah karena tidak lagi terhambat oleh banyaknya lapisan jabatan. Namun, dalam praktiknya, penyederhanaan ini juga menimbulkan tantangan, terutama bagi pegawai yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur. Kebijakan selanjutnya adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2021. Perubahan ini bertujuan untuk mengalihkan fokus ASN dari jabatan struktural ke kompetensi profesional. Dengan demikian, pegawai diharapkan dapat bekerja lebih optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Meskipun demikian, proses penyetaraan jabatan ini tidak selalu berjalan mudah.
Beberapa pegawai mengalami kebingungan dalam memahami peran barunya, terutama jika tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Selanjutnya, setelah struktur dan jabatan disederhanakan, pemerintah kemudian mengatur sistem kerja baru melalui Permen PAN dan RB nomor 7 tahun 2022. Sistem kerja ini menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Pegawai tidak lagi harus selalu bekerja di kantor, tetapi dapat bekerja secara hybrid sesuai kebutuhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa birokrasi mulai bergerak ke arah yang lebih modern. Namun, fleksibilitas ini juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar tetap produktif dan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi di era new normal. Memasuki era new normal, reformasi birokrasi menjadi semakin relevan. Masyarakat sudah terbiasa dengan layanan yang cepat dan berbasis digital, sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran orientasi kerja, di mana jika sebelumnya kehadiran fisik menjadi indikator utama, kini hasil kerja menjadi fokus utamanya. Selain itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan. Inovasi juga lagi menjadi pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan. Namun, tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Masih terdapat kesenjangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia, sehingga implementasi reformasi birokrasi belum merata. Selanjutnya itu ada analisis dampak reformasi birokrasi. Itu ada dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif yang pertama adalah pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi semakin meningkat. Yang ketiga, struktur organisasi menjadi lebih sederhana. Yang keempat, budaya kerja mulai berubah ke arah yang lebih modern. Dampak negatifnya itu ada tidak semua ASN siap dengan perubahan. Yang kedua, masih terdapat kendala dalam sistem digital. Yang ketiga, potensi ketimpangan antara daerah. Yang keempat, adaptasi terhadap jabatan baru yang belum optimal.